Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rimbawan. Kembali lagi di channel YouTube saya, yaitu belajar menjadi rimbawan di episode 5. Di episode kali ini saya akan membahas tentang HHBK Murbe. Lebih rincinya untuk yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu pemanfaatan ekstrak buah murbe sebagai pengawet alami ikan ya. Tanpa berlama-lama langsung saja ke pendahuluan, yaitu murbe merupakan jenis tanaman perdu yang termasuk ke dalam famili Moraceae. Terbukti bahwa ekstrak daun dan buah murbe memiliki aktivitas daya antibakteri dan kandungan senyawa antimikroba. Buah murbe digunakan sebagai pengawet alami pada makanan. Dan rumusan masalah pada yang kali ini adalah bagaimana buah murbe dapat mengawetkan ikan. Dan tujuannya dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi dan lama perendaman ekstrak buah murbe. Dan yang berikutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Mei 2017. Berlokasi di Laboratorium 7 Pendidikan Kimia FKIP Universitas Bengkulu dan Laboratorium Basic Science FMIPA Universitas Bengkulu. Nah, langsung ke lanjutan ya. Rumus uji kadar air bisa dilihat sendiri. Kadar air sama dengan B minus C per B minus A dikali 100%, di mana A itu sebagai berat cawan kering atau dalam hitungan gram, B sama dengan berat cawan kering dan sampel awal, dan C sama dengan berat cawan plus sampel setelah dikeringkan. Dan kadar total voltase base atau TVB yang rumusnya adalah TVB sama dengan mg n persen sama dengan A minus B dikali NaCl dikali 14,007 per gram sampel dikali 100%. Nah, A ini sama dengan mililiter titrasi sampel, B ini sebagai mililiter titrasi blanco, NaCl sebagai molaritas HCl, dan 14,007 sama dengan massa atom nitrogen. Lanjut ke hasil dan pembahasan. Untuk tabel hasil bisa dilihat di video ya, dengan golongannya antara lain alkaloid, saponin, flavonoid, terpenoid, fenolik, dan steroid. Nah, buah murbe ini mengandung metabolit sekunder berupa senyawa-senyawa tadi. Senyawa fenolik dan terpenoid berpotensi sebagai bahan antibakteri yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri untuk kita jadikan sebagai pengawet ikan ya, ikan tadi. Nah, untuk gambar 1 dan gambar 1A dan 1B, grafik hasil analisis kadar air kita bisa lihat di PPT. Nah, di gambar 1A, 1B, dan 1C diperoleh bahwa nilai kadar air yang direndam pada ekstrak murbe dengan konsentrasi 10, 20, 30, dan 40% selama 1-3, yaitu rata-rata tidak memiliki perbedaan yang berarti dibandingkan dengan kadar air pada ikan selar kontrol. Nilai kadar air yang pemberian ekstrak buah murbe itu menyebabkan terjadinya absorpsi uap air dari udara ke ikan ya, sehingga menyebabkan peningkatan dari kadar air. Nah, untuk gambar 2A, 2B, dan 2C sudah di PPT. Nilai pH terukur mengalami penurunan sejalan dengan semakin besarnya konsentrasi yang ditambahkan. Penambahan konsentrasi yang semakin tinggi dapat meningkatkan aktivitas antimikroba. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penurunan efektivitas antimikroba yaitu jenis, umur, keadaan mikroba, dan lain-lain. Nah, untuk gambar 3A sampai 3C hasil DPT yaitu tentang TVB atau uji TVB,
yaitu peningkatan nilai TPB menghasilkan amoniak, histamin, H2S, trimetilamin yang berbau busuk. Pada pemberian konsentrasi 30%, pengamatan 18 Januari, perendaman 1 jam didapatkan nilai kadar TPB 27,2 mg N%. Ekstrak buah murbei memiliki kemampuan untuk sebagai bahan alami pengawet ikan, terbukti berpotensi sebagai bahan antibakteri untuk bakteri patogen. Nah, kita langsung saja kesimpulan. Buah murbei ini mengandung golongan senyawa alkaloid, flavonoid, fenolik, saponin, dan terpenoid. Dan konsentrasi 30% dan dengan perendaman 1 jam efektif sebagai pengawet alami ikan selar hingga 18 jam pada suhu ruang pada nilai pH 6,7 dan TPB 27,2 mg N%. Kadar air kurang berpengaruh, yaitu nilai relatif sama. Variasi konsentrasi ekstrak buah murbei sendiri dapat menurunkan nilai pH dan kadar air TPB. Nah, sekian dari cerita saya. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.